Apa itu daerah tujuan wisata? Jadi secara garis besarnya, daerah tujuan wisata itu adalah tempat di mana segala kegiatan pariwisata bisa dilakukan dengan tersedianya segala fasilitas dan atraksi wisata untuk wisatawan. Jadi di mana ada suatu tempat yang ada objek wisatanya, ada fasilitas pendukungnya, ada akomodasinya, maka memiliki keunikan dan menarik minat orang untuk mengunjungi, di mana di suatu tempat tersebut terdapat beberapa objek wisata yang bisa dinikmati oleh wisatawan, itu namanya daerah tujuan wisata. Nah, unsur pokok apa yang harus terpenuhi agar suatu daerah tersebut dikatakan menjadi suatu daerah tujuan wisata? Yang pertama, ada objek dan daya tarik wisata. Yang kedua, ada prasarana wisata, ada sarana wisata, ada infrastruktur, dan ada masyarakat selaku stakeholder. Nah, sedangkan komponen dari suatu daerah tujuan wisata itu sendiri ada 4A. Yang pertama, atraksi atau attraction, yang meliputi segala sesuatu yang memiliki keindahan untuk dinikmati, atau secara garis besarnya adalah objek wisata itu sendiri. Yang kedua, ada fasilitas, yaitu amenities. Yang ketiga, ada akses atau pendukung. Dan ada pelayanan atau ancillary service. Itu komponen daerah tujuan wisata. Nah, bagaimana menetapkan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata? Itu ada 3 pendekatan. Yang pertama, memakai pendekatan supply and demand, di mana perencanaan pengembangan kepariwisataan dengan mencari titik temu antara sisi permintaan dan sisi penawaran, atau kesesuaian antara kebutuhan dari sisi permintaan pasar dan dukungan pengembangan dari sisi penawaran wisata atau destinasi wisata. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa market perception atau persepsi dari masyarakat itu sendiri merupakan salah satu hal yang mendorong terciptanya suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Jadi kayak kemarin ada permintaan pasar, misalnya suatu daerah wisata itu memiliki tempat makan yang enak, yang murah, atau bisa menyediakan tempat-tempat wisata yang instagramable dengan memperhatikan permintaan dari wisatawan, maka kita selaku pelaku bisnis pariwisata bisa mensuplai, bisa menawarkan apa yang bisa menjadi kebutuhan atau yang menjadi permintaan dari wisatawan itu sendiri. Jadi seperti daerah tujuan wisata seperti kemarin contohnya Coban Rais, itu adalah salah satu suplai untuk menjawab permintaan tempat-tempat wisata yang menyediakan spot-spot foto yang bagus. Ada lagi kemarin apa yang instagramable? Bromo apa itu? Yang restonya ada jembatan kaca kemarin, namanya Bromo apa? Bromo Skyland ya. Itu juga salah satu bentuk suplai dari permintaan pasar, di mana sekarang ini wisatawan itu memiliki persepsi bahwa tempat-tempat yang instagramable adalah tempat-tempat yang bisa menjadi daerah tujuan wisata baru yang sesuai dengan jiwa-jiwa generasi Z atau generasi milenial saat ini, di mana untuk mencari suatu daerah tujuan wisata bukan lagi tentang kondisi-kondisi alam yang menenangkan atau tentang tempat-tempat yang menyediakan wahana-wahana yang bisa dinikmati atau wahana-wahana yang memacu adrenalin, tetapi saat ini kebutuhan akan permintaan pasar itu lebih banyak kepada pemenuhan rasa impulsif terhadap media sosial. Nah, melihat permintaan pasar yang seperti itu, maka sebagai pelaku bisnis pariwisata kita harus bisa mensuplai sehingga terbentuk daerah tujuan wisata baru sesuai dengan market perception atau persepsi dari masyarakat atau dari
wisatawan. Next, pendekatan yang bisa dipakai yaitu pendekatan lintas batas. Jadi, pariwisata lintas batas atau tanpa batas atau borderless tourism dapat diartikan sebagai program kemitraan strategis antar wilayah yang berdekatan atau kerjasama lintas batas untuk mengembangkan destinasi kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan komplementer. Jadi, salah satu pendekatan yang bisa dipakai untuk menetapkan daerah tujuan wisata itu bisa memakai konsep lintas batas. Kalau kalian pernah dengar, ini salah satu contoh konsep pendekatan lintas batas ya. Daerah tujuan wisata dengan pendekatan lintas batas itu kayak Joglo Semar. Jadi wisata Jogja, Solo, Semarang yang ada dalam satu lintas batas yang berdekatan atau kawasan yang berdekatan saling melakukan kerjasama untuk mengembangkan atau membentuk suatu daerah tujuan wisata baru bagi wisatawan. Jadi sekarang kan ada paket. Kalau ke Jogja bukan hanya rekreasi ke Jogja, tapi bisa juga mampir ke Semarang dulu, terus ke Solo dulu. Itu namanya salah satu pendekatan atau pengembangan daerah tujuan wisata dengan pendekatan lintas batas. Atau kalau yang luar negeri itu biasanya kan ada kemitraan untuk Singapura, Malaysia, dan Thailand. Itu kan masih dalam satu pesisir atau kawasan lintas batas yang berdekatan. Itu namanya pendekatan lintas batas. Ada lagi yang bisa kasih contoh pendekatan lintas batas? Selain yang saya sebutkan tadi, barangkali saya ketinggalan info. Sekarang ini, daerah tujuan wisata yang memakai pendekatan lintas batas. Mana? Oh, Banyuwangi, Bali gitu, Bu. Banyuwangi, Bali bisa. Ini sekarang kan bisa mampir ke Banyuwangi ya, karena daerah tujuan wisata di Banyuwangi sekarang juga nggak kalah bagus dari di Bali. Ada Taman Nasional Baluran, ada Kawah Ijen, kawasan Kawah Ijen. Intinya dalam satu kawasan yang berdekatan itu namanya pendekatan lintas batas. Kerjasama antar kawasan atau antar daerah untuk memajukan atau membentuk daerah tujuan wisata baru. Sampai sini paham tentang konsep lintas batas? Paham, Bu. Pendekatan yang ketiga yang bisa dipakai yaitu pendekatan klaster. Nah, jadi pendekatan klaster itu klaster pariwisata sebagai sekelompok industri pariwisata serta industri sektor terkait lainnya pada suatu kawasan tertentu yang bekerja sama untuk mempengaruhi daya saing destinasi pariwisata pada area tertentu. Jadi pendekatan klaster pariwisata ini adalah membentuk suatu klaster yang berhubungan dengan konsep pariwisata, di mana seperti salah satu contohnya Kota Wisata Batu ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang di Kota Wisata Batu itu selain menyajikan tempat-tempat wisata juga sudah banyak bermunculan akomodasi-akomodasi atau hotel-hotel yang mendukung. Lalu ada industri kerajinan atau pusat oleh-oleh. Terus ada juga sekolah atau universitas-universitas yang bergerak di bidang kepariwisataan maupun perhotelan. Jadi berbagai aspek atau berbagai sektor yang ada dalam satu kawasan itu namanya klaster pariwisata. Jadi di situ bukan hanya ada tempat wisata, tetapi juga ada sektor-sektor lain atau industri lain yang bisa saling bekerja sama. Salah satunya tadi yaitu dari sektor industri akomodasi, terus dari sektor ekonomi, karena pada dasarnya industri pariwisata itu juga termasuk multiplier effect atau salah satu industri yang bisa mempengaruhi beberapa sektor yang lain, salah satunya juga industri ekonomi. Itu namanya klaster pariwisata. Ada yang bisa kasih contoh lain?
klaster pariwisata selain yang saya tahu di Kota Batu? Karena saya dari Malang, jadi yang saya tahu ya yang daerah sana. Barangkali ada yang dari daerah lain, ada klaster pariwisata. Kalau Solo gitu, Bu. Di Solo ada apa aja? Solo setahu saya ini kayak apa kunjungan wisata di keraton gitu kalau nggak salah. Terus klaster-klaster yang berkembang dari sektor industri lain? Kasarnya batik Solo, batik keris. Oke, terus Hanya itu saja saya tahu. kalau ini lebih dari satu ya. Jadi ada dalam satu klaster itu mendukung berbagai sektor pariwisata ada di situ. Selain sektor ekonominya, sektor pariwisata itu sendiri, maupun sektor dari sumber daya manusia yang tersedia. Tuh. Tadi kan kalau di Kota Batu sumber daya manusianya mungkin bisa disuplai dari dengan adanya sekolah-sekolah pariwisata atau sekolah-sekolah perhotelan. Jadi memang di situ terkena klaster pariwisata. Jadi selain dari wisatanya itu sendiri juga membangkitkan sektor atau industri-industri yang lain. Sebenarnya Solo itu tadi juga bisa ada wisata keraton, asalkan masih dalam satu kawasan yang sama ya. Dalam satu kawasan tersebut ada beberapa sektor yang saling bekerja sama untuk mengembangkan daerah tujuan wisata, namun dari berbagai sektor, bukan hanya dari pariwisatanya aja, tapi juga dari sektor ekonominya, dari sumber daya manusianya juga, dari pengembangan daerahnya juga. Ada yang bisa kasih contoh klaster pariwisata? Atau dari contoh yang saya sampaikan sudah tahu bedanya antara pendekatan lintas batas dengan pendekatan klaster pariwisata? Sudah cukup difahami beda dari keduanya? Bu, mau tanya. Ini sih Bu, mau ngelurusin yang saya pahami. Jadi, kalau misalkan di pendekatan yang lintas batas itu, dia berada di antar kota. Tapi kalau misal di pendekatan yang klaster pariwisata itu, dia dalam satu lingkup kota, gitu nggak Bu? Ya, jadi kalau lintas batas itu meliputi beberapa daerah yang berdekatan atau beberapa kawasan yang berdekatan, tetapi kalau klaster pariwisata itu terletak dalam satu kawasan yang sama. Cukup difahami perbedaan antara lintas batas dan klaster? Oke, kalau sudah cukup, kita next. Nah, ini kemarin siapa yang tanya tentang perkembangan pariwisata? Yang saya jawab Saya. Arba. Ya, ini ada siklus hidup daerah tujuan wisata. Setelah kita melakukan pendekatan-pendekatan, membangun suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata atau membentuk suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata, itu tidak serta-merta akan berlangsung lama. Tetapi dalam setiap fase kehidupan ya, atau dalam setiap fase bisnis, entah itu dalam bisnis apapun, itu pasti akan mengalami yang namanya siklus hidup atau cycle life. Cuman karena ini kita fokusnya pada bidang pariwisata, maka kita akan belajar tentang siklus hidup dari daerah tujuan wisata atau tourism area life cycle. Di sini perbedaan antara waktu dan jumlah kunjungan. Ada exploration tahap awalnya, lalu involvement, development, consolidation, stagnasi, decline, dan rejuvenation. Kemarin Arba tanya bagaimana caranya agar suatu industri itu bisa berlangsung secara terus-menerus, yaitu dengan mengikuti tren atau dengan melakukan rejuvenation atau peremajaan. Kita nanti akan bahas satu persatu. Kita pahami dulu tourism area life cycle itu apa.
Pada dasarnya, tourism area life cycle atau siklus hidup daerah tujuan wisata itu merupakan suatu konsep yang diterapkan atau digunakan dalam pengembangan suatu daerah wisata. Utamanya di Indonesia ya. Karena Indonesia ini sebenarnya kekayaan alamnya banyak, daerah tujuan wisatanya pun juga beragam, maka tourism area life cycle ini cukup membantu bagi kita dalam proses pengembangan pariwisata. Apalagi sekarang kita ini sedang dalam fase bangkit lagi setelah kemarin adanya pandemi COVID-19 di mana tempat-tempat wisata mengalami penurunan jumlah pengunjung yang sangat signifikan. Jadi sekarang ini dengan mengetahui tourism area life cycle, kita bisa tahu nih, suatu daerah tujuan wisata ini sekarang tahapan siklus hidupnya berada di titik yang mana. Nah, agar tidak mengalami declination atau penurunan, maka hal-hal yang harus dilakukan apa? Nah, itu tujuan kita mempelajari siklus hidup daerah tujuan wisata. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tahap penemuan atau exploration. Jadi, suatu daerah tujuan wisata itu biasanya diawali dengan penemuan atau tahapan eksplorasi. Atau kalau kalian di tahapan-tahapan awal suatu tempat wisata di mana orang-orang belum mengenal, bahasa gaulnya kalian biasanya menyebutkan hidden gems, di mana belum banyak orang yang tahu, itu namanya tahap eksplorasi atau penemuan. Nah, pada tahapan ini merupakan tahap awal berkembangnya suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Jumlah kunjungan wisatawan masih terbatas, biasanya hanya masyarakat-masyarakat sekitar daerah tujuan wisata saja yang mengetahui tentang objek wisata tersebut. Masyarakat lokal antusias dengan kedatangan wisatawan karena mereka menganggap bahwa dengan datangnya wisatawan-wisatawan dari luar daerah akan semakin mengembangkan daerah tujuan tersebut menjadi suatu daerah tujuan wisata baru yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap perkembangan daerahnya. Itu tahap exploration, di mana waktunya masih awal, jumlah kunjungannya pun juga masih sedikit. Jika kita lihat dari bagan seperti ini. Jadi waktunya masih awal sekali, jumlah kunjungannya juga masih sedikit sekali. Next, setelah agak lama dan jumlah kunjungan agak bertambah, itu masuk dalam tahapan involvement atau tahapan pelibatan, di mana jumlah kedatangan wisatawan mulai sedikit meningkat. Kalau yang tadinya pada tahap penemuan, itu wisatawannya masih siapa itu? Nur Faridatul itu siapa? Keponaan Bu, ganggu. Kita takut tiba-tiba ada anak kecil terbang dia. Anak pakai putih-putih anak itu. Oke, lanjutkan ya. Tahapan kedua yaitu tahapan pelibatan. Jadi kalau di tahapan eksplorasi atau tahapan awal itu pengunjungnya adalah hanya masyarakat-masyarakat lokal atau masyarakat-masyarakat daerah sekitar objek wisata, maka di tahapan pelibatan ini jumlah kedatangan wisatawannya sudah mulai banyak. Orang-orang sudah mulai tahu nih ada suatu daerah tujuan wisata baru yang menarik gitu. Penduduk lokal atau masyarakat sekitar juga sudah mulai menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan, tetapi masih bersifat individu atau usaha keluarga. Jadi biasanya di suatu tempat itu ketika sudah mulai rame, orang-orang sudah mulai tahu tentang adanya daerah tujuan wisata baru, maka masyarakat-masyarakat sekitar itu mencoba peruntungan istilahnya dengan cara menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan. Di antaranya biasanya toko-toko kecil atau toko-toko yang ada di rumah sekitar warga yang menyediakan makanan dan minuman nantinya untuk wisatawan, atau homestay yang masih bersifat
penginapan biasa di rumah-rumah masyarakat sekitar. Dan untuk proses pemasaran sarana dan fasilitas tersebut hanya terbatas di wilayah itu saja dan melalui wisatawan yang datang. Jadi masih belum ada orang yang tahu, belum banyak yang tahu tentang bagaimana keadaan atau akomodasi-akomodasi yang tersedia di sekitar objek wisata karena hitungannya juga masih baru. Wisatawan yang datang juga mungkin baru pertama kali datang ke tempat tersebut. Itu namanya tahapan kedua atau pelibatan. Jadi sudah mulai melibatkan masyarakat-masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata. Next, tahapan yang ketiga yaitu pengembangan atau development, di mana terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar. Jadi semakin karena sudah mulai dikenal oleh beberapa orang selain di daerah tersebut, maka akan semakin banyak orang-orang yang mengunjungi. Bisa saja juga melalui konten-konten yang diupload oleh wisatawan yang sudah pernah datang. Akhirnya terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar karena orang-orang yang belum pernah ke sana pasti akan merasa penasaran. Sehingga pada tahapan pengembangan atau tahapan development ini mulai banyak wisatawan-wisatawan lain yang datang dari berbagai daerah untuk mengunjungi daerah tujuan wisata tersebut. Dan pemerintah di daerah tersebut sudah mulai berani mengundang investor baik itu nasional maupun internasional untuk semakin mengembangkan daerah tujuan wisatanya. Dan perusahaan asing telah beroperasi dan cenderung menggantikan perusahaan lokal. Jadi mulai ada akomodasi-akomodasi misalnya dari yang awalnya cuman ada makanan minuman yang dijual di warung-warung warga sekitar menjadi ada warung makan atau usaha bisnis restoran di sekitar daerah tujuan wisata itu. Yang awalnya akomodasi hanya bersifat homestay di rumah-rumah warga dengan fasilitas kamar yang terbatas, akhirnya mulai ada pembangunan hotel atau penginapan lain, cottage, villa. Nah, itu pada tahap pengembangan atau development. Garisnya di titik ketiga di sini. Di development. Nah, tahapan yang paling tinggi lagi ada consolidation atau konsolidasi. Jadi sektor pariwisata menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan. Jadi daerah tujuan wisata tersebut sudah didominasi atau pendapatan utama dari daerah tersebut yang paling utama itu sudah dari sektor pariwisata. Jadi yang awalnya daerah tersebut terkenal bukan karena dari sektor pariwisata, pada akhirnya sektor utama yang terkenal di daerah tersebut adalah sektor pariwisata. Itu terjadi pada tahapan konsolidasi. Kunjungan wisatawan juga masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif, namun sudah terjadi persaingan harga di antara perusahaan sejenis pada industri pariwisata kawasan tersebut. Jadi seperti Batu ya. Lagi-lagi yang saya tahu Batu karena memang saya mengikuti perkembangannya. Dulu Kota Batu itu menjadi satu bagian dengan Kota Malang sebelum terpisah sendiri menjadi Kota Batu. Dulu di sana terkenalnya itu dari hasil perkebunan ya, kebun atau apa ya? Pokoknya hasil cocok tanam seperti sayur, buah itu memang banyak. Terus mulailah ada tempat-tempat wisata sampai akhirnya sekarang ini berkembang menjadi salah satu kota wisata yang besar gitu. Nah, pada tahapan konsolidasi saat ini orang-orang itu paham bahwa sektor utama dari pendapatan Kota Batu juga dari sektor pariwisata. Orang-orang yang berkunjung sudah banyak, wisatawan yang berkunjung sudah banyak, apalagi dulu yang awalnya hanya tersedia Jatim Park ya. Tempat wisatanya dulu kan cuma Jatim Park 1. Mulai terkenal, saya ingat sekali tuh kalau nggak SMP, SMA. Di mana orang-orang di luar Kota Malang sama Kota Batu itu rekreasinya ya ke Jatim Park. Ada yang mengikuti masa itu?
Kalau dulu kan rekreasi atau study tour anak-anak sekolah kan kalau nggak Jogja, Bali. Terus Iya dengan Bu, kayaknya masih SD itu Bu. Iya masih SD. Ke Jatim 41 dulu. Nah, itu dulu awal-awal ramainya Kota Batu itu karena adanya Jatim Park 1. Jadi semua study tour dari anak-anak sekolah yang di luar Kota Wisata Batu itu tujuannya adalah Jatim Park 1. Mulai dari Jatim Park 1 itu terus berkembang lagi, ada banyak sekarang wisata-wisata sejenis, ada mulai dari BNS, Eco, Green Park, Jatim Park sendiri sudah sampai Jatim Park 2 dan sekarang yang baru-baru juga Jatim Park 3 di mana kunjungan wisatawannya masih terus meningkat dan sudah mulai terjadi persaingan harga. Dulu kan kalau mau ke Jatim Park itu bayarnya kan 100.000. Terus ada lagi sekarang wisata yang sejenis, dulunya itu BNS yang jadi saingannya Jatim Park, tapi BNS itu versi yang malamnya dengan harga yang lebih murah, tetapi juga menyediakan wahana-wahana yang mungkin hampir sama dengan yang disediakan di Jatim Park. Jadi dulu Kota Batu itu sampai saat ini juga masih dalam tahapan konsolidasi, di mana wisatawannya itu masih terus menunjukkan peningkatan-peningkatan, masih ada beberapa sektor industri pariwisata dan sektor utama dari pendapatan daerahnya juga masih di sektor pariwisata. Nah, pada tahapan konsolidasi ini dibutuhkan peranan pemerintah untuk melakukan konsolidasi agar terjadi balancing peran dan tugas antara sektor pemerintah dan swasta. Jadi karena salah satu daerah sektor utama yang berkembang adalah sektor pariwisata, sudah saatnya pada tahapan konsolidasi. Tahu artinya konsolidasi ya? Tahu artinya konsolidasi? Kalau dari gambar ini, apa konsolidasi itu? Filosofinya kalau dari gambar ini. Penggabungan ya, Bu. Penggabungan atau pemersatuan. Jadi di tahapan konsolidasi ini antara pemerintah dan sektor swasta sudah harus bisa bekerja sama, bisa bersatu untuk menyeimbangkan peran. Jangan sampai suatu daerah tujuan wisata tersebut pada akhirnya nanti hanya dikuasai oleh bisnis-bisnis swasta. Karena ketika sudah dimonopoli oleh bisnis-bisnis wisata, maka peran dari pemerintah itu sendiri akan berkurang. Dan pendapatan untuk daerahnya pun juga akan berkurang. Jadi ketika suatu daerah sudah menunjukkan sektor utamanya adalah pariwisata, peningkatan jumlah wisatawannya masih terus meningkat, maka di siklus hidup konsolidasi itu sudah harus ada pemersatuan antara sektor pemerintah dan swasta untuk menyeimbangkan peran guna kelangsungan hidup daerah tujuan wisata itu sendiri. Itu pengaruh sama UMR tuh, Bu. Apa? Pengaruh sama UMR daerahnya, Bu ya. Bisa jadi kalau dulunya sama kan seperti kota-kota yang lain, antara misal untuk di daerah Pasuruan itu sektor yang berkembang kan sektor industri. UMR-nya jelas beda dengan Kabupaten Malang yang sektornya memang di pertanian. Tuh, di mana masyarakatnya rata-rata adalah sebagai petani atau bertani. Ketika suatu daerah tersebut sektor utamanya juga dari segi pariwisata, jelas akan berpengaruh terhadap pendapatan daerahnya juga pada peningkatan pendapatan sumber daya manusia yang ada di kota tersebut. Next, tahapan yang kelima yaitu stagnasi.